Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita jumpa dalam mata kuliah kita tentang pemrograman komputer. Hari ini kita akan membahas tentang manipulator. Ya, kita masih melanjutkan tentang manipulator. Hari ini kita akan mencoba manipulator set precision. Baik, untuk manipulator set precision digunakan untuk mengeset presisi ketika kita menampilkan bilangan misalnya. Kita ambil contoh di sini ya, kita ambil contoh misalnya kita memiliki nilai dengan dengan tipe data nilai itu dalam bentuk float atau tipe datanya float. Misalnya nilainya di sini kita tuliskan 123,45. Kita akan mencoba menampilkan nilai 123,45 dengan menggunakan presisinya. Dalam hal ini ada presisi kita set menjadi 0, kemudian 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kita lihat apa yang terjadi. Baik, kita coba matikan dulu ya. Kita kasih komen dulu ini, sehingga kita bisa menjalankan perintah yang ada di bawahnya. Oke, untuk manipulator set precision. Oke, kita lihat. Untuk set precision, jadi kita punya nilai 123,45. Kita coba jalankan nilai tersebut, kita close dulu yang sebelumnya, kita run ya. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Jadi ketika kita punya angka 125,45, kemudian kita set precision menjadi 0, nilainya menjadi 1, ya, atau 1 kali 10 pangkat 2. Jadi E plus 02 ini adalah simbol dari 10 pangkat 2. Jadi ketika kita set menjadi 0, artinya ini nilai menjadi 100. Ya, jadi kita 1 kali 10 pangkat 2 berarti 100. Ketika presisinya 0, ini dianggap nilainya 100. Pun ketika kita misalnya set menjadi 1, itu nilainya juga 100. Jadi hanya satu nilai di sini ya, 1. Yang lainnya dianggap 0 sini ya. Jadi karena hanya satu angka di sini ya, hanya satu angka di sini. 1 kali 10 pangkat 2, maka tampilannya di sini bisa lihat 1 kali E kali 10 pangkat 2 atau 1E plus 02. Kalau misalnya kita set presisi menjadi 2, maka sekarang ada 2 nih, yaitu 12 ya, 12 di sini. 12 itu adalah 1,2 ya. Jadi yang diambil presisinya ada 2, 1 dengan 2 di sini. Ya, 1 dengan 2, ada 2 presisi yang kita ambil, 2 angka sini, yaitu 1,2 kali 10 pangkat 2 atau 120. Jadi kalau satu presisinya, ya, satu digit presisinya maka menjadi 100, kalau 0 juga 100, kalau 2 menjadi 120, kalau 3 menjadi 123. Jadi kalau kita set presisinya jadi 3, maka menjadi 123 atau 45-nya hilang. Tapi kalau kita set presisinya 4 menjadi 123,4. Gitu ya. 123,4. Kalau misalnya kita set presisinya 100 123,45 menjadi 5, ini menjadi 123,45. Oke, kalau misalnya di sini saya kasih ada 6 ya, 123,456. Kemudian presisinya kita ubah. Kita mau lihat yang terakhir apakah berpengaruh atau tidak. Kita lihat ya. 456. Kita coba close misalnya di sini. Kita running. Ya, apa yang terjadi? Nah, kita bisa melihat bahwa untuk nilai 123,456 ketika kita ambil presisinya atau set presisinya 5, maka bukan menjadi 12345 kayak yang di atas tadi ya. Nah, tetapi nilai 456 ini 56 ini kemudian dibuatkan menjadi 6. Jadi dibuatkan ke atas. Jadi 123,45 menjadi 123,46. Seandainya saya rubah ini, saya close dulu. Ya, ini ada 6 angka tapi ini nilainya 3. Tentu kita tahu kalau kemudian kita setting menjadi set presisnya 5, maka nilainya menjadi 123,45. 3 itu dibulatkan ke bawah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan operator berkondisi. Operator kondisi.
operator berkondisi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan satu nilai berdasarkan suatu kondisi. Formatnya seperti ini ya. Ungkapan 1, tanda tanya, ungkapan 2, titik 2, ungkapan 3. Jadi ini adalah operator kondisi, ya, operator kondisi. Kita coba ya contoh pemakaian operator kondisi, misalnya untuk memperoleh bilangan terkecil di antara dua bilangan. Jadi kita punya dua buah bilangan ya. Kita pengen tahu nih bilangan antara keduanya mana yang lebih kecil dibandingkan dengan bilangan yang lainnya. Misalnya kalau kita pengen tahu di antara dua buah bilangan tersebut mana yang lebih kecil, kita bisa menggunakan operator kondisi. Ya, kita coba programnya. Misalnya nih, kita memiliki bilangan A dengan bilangan B, kemudian ada variabel terkecil. Bilangan A kita isi 53, bilangan B itu 6. Kita mencoba memprogram untuk mengetahui secara otomatis kalau ada dua buah bilangan A dan bilangan B ini, manakah yang terkecil? Kalau yang terkecil itu kemudian kita sebutkan nilainya. Jadi, kita gunakan tadi operator kondisi. Contohnya seperti ini. Ya, bilangan A kurang dari bilangan B, apakah bilangan A kurang dari bilangan B? Maksudnya seperti itu. Jika iya, jika benar bilangan A kurang dari B, tulislah bilangan A-nya. Tapi bila salah, maka tuliskannya bilangan B-nya. Kemudian kalau sudah ditulis, ditaruhlah di bagian atau di variabel terkecil. Kita tahu bilangan A itu 53. Ya, kemudian bilangan B itu 6. Kalau pertanyaan ini muncul, maka apakah bilangan A itu kurang dari bilangan B? Tentu tidak. Maka bilangan A itu tidak akan muncul. Yang dimunculkan adalah bilangan B. Yaitu bilangan B berapa? 6. 6 inilah yang kemudian disimpan di dalam variabel terkecil, baru kemudian kita tampilkan ke layar monitor. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Oke, kita running. Oke, ini saya lupa untuk menghapus. Bilangan terkecil 6 ya, karena kita punya dua bilangan. Oke. Jadi yang ditampilkan adalah yang bilangan B. Jadi ketika logikanya salah, yang ini yang ditampilkan atau yang dimasukkan ke dalam variabel terkecil. Kemudian baru dimasukkan ke dalam layar monitor atau ditampilkan ke dalam layar monitor. Kita coba lagi, misalnya saya balik ya. Ini 5 misalnya, ini 16. Oke, kalau 5 dengan 16 artinya bilangan B itu yang lebih besar. Sehingga ketika ada pertanyaan bilangan A apakah kurang dari bilangan B? Apakah 5 kurang dari 16? Tentunya betul. Kalau betul, maka yang dimasukkan ke dalam variabel bilangan kecil ada yang bagian depan ini, yaitu bilangan A, yaitu 5. Maka di sini nanti akan terisi dengan 5. Bisa dipahami ya? Kita coba. Ya, kita coba. Oke, sekarang bilangan terkecil sama dengan 5. Bisa dimengerti ya? Yang jadi bilangan terkecilnya 5, kenapa? Karena memenuhi syarat. Bilangan 5 ini kurang dari 16. Maka yang ini logikanya betul, inilah yang kemudian masuk. Kalau salah, logika yang belakang. Berarti kalau bilangan besar kecil bisa? Tentunya bisa. Oke, baik. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita masih tentang operator ya. Operator yang kita akan pelajari yang berikutnya adalah operator geser kiri dan kanan. Operator geser kiri dan kanan ini adalah operator yang bekerja pada level bit ya, dalam level bit atau binary digit ya, binary digit. Kemarin sempat saya singgung sebentar tentang operator binary digit atau bit ini yang dipakai untuk menggeser apa? Untuk menggeser bit-bit yang kita ingin geser ya. Jadi bentuk umumnya apa? Bentuknya ini. Ya, saya kasih komentar dulu ya supaya ini tidak dikerjakan, oke, atau tidak di compile. Oke, kita lihat. Jadi ini adalah operator geser kiri dan kanan ya. Kita coba lihat. Ya, jadi ini simbolnya adalah tanda kurang dari dan lebih dari 2 kali. Kalau kurang darinya seperti ini berarti jumlah nilai kemudian tanda seperti ini diikuti dengan jumlah bit yang digeser ke kiri. Kalau misalnya tandanya seperti ini ya, maka nilai itu misalnya nilainya berapa diikuti dengan jumlah bit yang digeser kanan. Kita langsung ke contohnya supaya lebih mudah kita pahami. Misalnya kita punya variabel X ya, variabel X ini kita isi dengan 93. Oke, kita lihat 93 ini Mas.
93 ini kalau kita ingin geser ke kiri, kita lihat di dalam binernya. Ya, kita lihat ya, 93 misalnya. Kita lihat binernya, kita hapus saja. Binernya nih, ya. Sorry. Desimalnya itu 93. 93 kalau jenengan lihat itu dalam bentuk binernya 0101 01 01 1101. Kalau kita geser kiri, maka satunya itu pindah ke kiri, nolnya akan pindah ke kiri nggak hilang. Kemudian yang sebelah kanan ini akan diisi dengan nol, jadi menjadi 1011101. Kita ingat ya, kita geser kiri. Jadi kalau kita geser menjadi 101111010. Jadi ini tambahkan nol di sini. Jadi nolnya itu hilang yang sebelah kiri, satunya pindah ke kiri. Semua bitnya pindah ke kiri satu langkah kalau kita geser satu langkah. Oke, kita contoh ya, kita kasih contoh misalnya gini. Ini adalah perintah untuk menggeser nilai X menjadi satu langkah. Ya, satu bit maksudnya. Geser ke kiri. Perintah ini adalah X tolong geser satu bit ke kiri. Setelah itu digeser, dimasukkan lagi ke variabel X. Jadi kalau nilai sembulannya X-nya adalah 93, setelah digeser ke kiri nilainya berapa? Paham ya? Paham. Baik, kalau begitu kita coba kasih komentar yang ini dulu ya. Ini nggak perlu dipakai dulu yang sebelah sini. Oke. Kita mau lihat hasil gesernya berapa. 93 kalau digeser satu bit jadinya berapa. Kita running. Oh, sorry. Ini masih ada yang belum saya hapus. Kita running ulang. Menjadi 186. Apa betul 186? Kita coba cek. Satunya kita pindahkan ya. Jadi satunya kita pindahkan. 101 11 010. Gitu ya. 101 kita ingat-ingat. Kita coba hapus. Yang binarnya menjadi 101 11. Bentar, salah saya tes ya. Kita hapus dulu. 01 1 01 11 berapa tadi ya? 110. Bentar, kita lihat tadi 93 ya Mas ya. 93. Ini. Hasilnya langsung aja ya, pakai desimal aja. 186. Benar nggak digeser ini? Ini kita coba 101 pindah ke sini 1101 1101. 1101 101 11. Bentar. 101 186 ini aja. Nggak lupa. Ya ini Mas. 101 11010. Geser ya Mas ya. Geser ke kiri 1 bit. Gitu ya. Baik. Nah, kalau yang ke kanan sama, ya ke kanan juga sama. Kalau misalnya kita punya punya 94 misalnya. Kita geser kanan. Misalnya kita geser ke kanan seperti ini 1 bit, maka nilainya juga akan berubah ya. Kita akan berubah nilainya karena bitnya kita geser. 94 jadi berapa? Kita coba lihat. 94 menjadi 47. Kita coba lihat ya Mas ya. Misalnya tadi nilai desimalnya itu 94. Kita geser nih ke kanan ya. Berarti 0 ini di depannya ditambah 0. Ini geser kanan di 00 101 satunya 3 kali. Itu ya. Jadi nanti kalau kita isi ini berarti 0 0 1 0 1 berapa tadi ya? Oh, saya isinya di desimal Mas ya. 47. 00 10 11. Benar ya Mas ya? Ini digeser ke kanan dari nilai 94 ya, digeser kanan jadi 47. Kalau ke kirinya berarti 94. Coba kita ganti 94. Oh sorry, tadi salah saya tambahkan ya 94. Itu ya Mas ya. 1 2 3 4 ya, kita geser kanan. Nah, maka menjadi nolnya 2 kali di depan 00 10 11. Ini hilang, nolnya di sana kan hilang. Jadi belakangnya jadi 1 2 3 4 0 1 0. Gitu ya.
Saya kira demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.